GDR Channel. Kenal, saya jadi Juliansa. Di sini saya akan membahas mengenai istilah grammar dalam bahasa Inggris untuk pemula ya tentunya ya. Ya, yang mungkin udah jago juga dalam bahasa Inggris bisa mengasah ilmunya kembali di sini. Tapi sebelum kita lanjut ke istilah grammar, tolong like and subscribe dulu ya di bawah ini ya. Oke guys, yuk kita lanjut. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu grammar? Jika belum tahu kita bahas sama-sama ya. Oke, jadi grammar itu adalah himpunan dari aturan-aturan yang terstruktur yang mengatur susunan kalimat, frase, dan kata dalam bahasa apapun. Mungkin untuk pemula, grammar ini akan sangat membingungkan, tetapi dalam grammar ini ada istilah-istilah yang perlu kalian ketahui yang nantinya akan berperan penting untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Berikut adalah beberapa istilah grammar yang perlu diingat. Yang pertama ada part of speak, dua verb form, dan ketiga to be. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu part of speak. Bahasa Inggris memiliki 8 parts of speak. Tetapi yang perlu kalian ingat ada 3, yaitu diantaranya 1 ada kata benda atau noun. Yang kedua ada kata sifat atau adjektif. Dan yang terakhir ada kata kerja atau verb. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kata benda. Kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama suatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Dalam tata bahasa Inggris, kata benda terbagi ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama ada concrete noun dan abstract noun. Yang kita akan bahas pertama itu concrete noun, atau kata benda berwujud adalah kata benda yang dapat dilihat, kata benda yang berwujud dan dapat diraba. Contohnya seperti yang tertera pada layar kaca kalian. Concrete noun juga terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada material noun atau kata benda material, dan yang kedua ada collective noun atau kata benda kolektif, yang ketiga ada proper noun atau kata benda nama diri, dan yang keempat ada common noun atau kata benda umum. Oke, mengenai material noun atau kata benda material memiliki pengertian, yaitu material noun adalah kata benda yang menyatakan bahan, baik itu bahan mentah atau bahan baku, barang tambang, dan sejenisnya. Contohnya seperti yang terlihat di layar kaca kalian. Oke, dan yang kedua ada collective noun, yaitu kata benda kolektif. Collective noun adalah kata benda yang menyatakan suatu kumpulan atau kelompok orang, binatang, atau benda. Contohnya seperti berikut. Dan untuk selanjutnya ada proper noun atau kata benda nama diri. Proper noun adalah nomina atau kata benda yang menunjukkan orang, tempat, sesuatu, atau kejadian tertentu yang sudah melekat dan punya arti khusus pada nomina tersebut dan selalu diawali dengan huruf besar. Ini ada contoh untuk proper noun ya, misalkan seperti Jos, Maria itu kan nama orang, Jepang itu nama negara, Tokyo, Paris nama kota, Indonesia, University, Gajah Mada University itu nama sekolah, dan yang lain-lainnya yang bisa dilihat oleh teman-teman di layar kaca kalian ya. Dan ini yang terakhir ada common noun atau kata benda umum. Common noun adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda secara umum atau tidak tertentu. Contohnya seperti lawyer, teacher, pencil, eraser, shop, market, dan lain-lain.
Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai abstrak noun. Abstrak noun adalah kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi hanya dapat dibayangkan. Oke, contohnya ada association, application, confidence atau kepercayaan, kindness, friendship, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke part of speak yang kedua, yaitu ada kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda dan memberikan informasi tambahan tentang orang, tempat, atau benda seperti berwarna, keras, manis, membingungkan, tenang, merah, lembut, dan seterusnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kata sifat ya guys. Oke, dan yang terakhir mengenai part of speak itu ada kata kerja atau verb. Kata kerja atau verb ini memiliki arti untuk menyatakan tindakan menerangkan hal yang kita lakukan, termasuk berbicara, berlari, berdiskusi, berolahraga, berkonsentrasi, memahami, dan masih banyak lagi. Oke, setelah part of speak kita akan beralih ke istilah grammar. Yang selanjutnya itu ada verb form. Nah, dalam verb ini ada beberapa bentuk dasar yang perlu teman-teman pahami juga, yaitu diantaranya ada base form, kedua past form, dan ketiga past participle. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas mengenai base form terlebih dahulu. Base form di sini terkadang disebut juga sebagai kata kerja dasar, infinitif, atau bentuk kata kerja pertama, yaitu kata kerja asal. Oke, ini ada contohnya seperti have, do, be, eat, write, drive, dan lain-lain. Bentuk asal ini biasanya mengikuti kata to. Contohnya ada dalam kalimat seperti I want to go home. Jadi kata kerjanya itu setelah kata to. Nah, ini kan setelah kata to ada kata go yang artinya itu kan pergi. Pergi ini termasuk ke dalam kata kerja dasar. Dan untuk bentuk dasar yang kedua yaitu ada past form atau bentuk kata kerja kedua. Ini biasanya digunakan untuk peristiwa yang terjadi di masa lampau ya, dan katanya pun yang berakhiran huruf ed or d. Nah, contohnya seperti berikut, I watched a movie yesterday, yang artinya saya menonton film kemarin. Jadi penambahan huruf ed atau d ini ditambahkan pada kata kerja. Kata kerja di sini ada watch. Watch ini artinya menonton. Jadi untuk menerangkan bahwa ini peristiwa kemarin, ditambahkan huruf ed di belakang kata kerjanya. Oke, paham kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bagian 3, yaitu ada past participle. Ini adalah bentuk kata kerja ketiga, biasanya digunakan untuk verb tense yang lebih kompleks, termasuk present perfect. Oke, ada contoh sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan part of speak yang terakhir, yaitu to be atau kata bantu. Kata kerja to be terdiri dari bentuk yang berbeda, yaitu am, is, are.
Dan seringkali ini membingungkan karena tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Menurut dictionary.com, kata kerja to be menerangkan keadaan yang berarti digunakan untuk menerangkan keadaan suatu objek dan orang. Contohnya sebagai berikut. Dan to be juga menerangkan hal-hal yang sedang dilakukan. Contohnya sebagai berikut. Kata kerja to be biasanya diikuti dengan kata sifat, kata benda, dan kata yang berakhiran dengan ing, teman-teman. Namun jangan pernah gabungkan kata kerja to be dengan kata kerja dasar lain. Seperti contoh berikut ini. I am read. Ini jangan ditiru ya teman-teman, ini salah. Tapi harusnya kata yang benar itu adalah I am reading. Jadi intinya teman-teman harus benar-benar memperhatikan tulisan dan pengucapannya ya teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris ini ketika salah penulisan dan pengucapan itu maknanya akan berbeda dan artinya juga akan berbeda. Teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pesan saya untuk teman-teman untuk tetap belajar dan terus asah kemampuan kalian dalam hal apapun. Yang penting positif dan dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya.